Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, saya suka mengatakan itu ya, walaupun sekarang sudah sore. Kenapa? Karena supaya semangat kita seperti suasana pagi hari yang masih segar, masih kuat, dan pastinya belum banyak beban pikiran. Nah, seperti itulah saya tiap harinya. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Tahirkah, SPD. Saya asli Kabupaten Pinrang, Kota Makassar. Jadi ceritanya kenapa saya bisa berada di Kota Makassar. Waktu selesai sekolah SMA itu saya mau banget kuliah, mau banget lanjut. Tapi karena latar belakang ekonomi keluarga yang pada saat itu kurang ya, semua keluarga saya angkat tangan untuk membiayai kuliah saya. Jadi kalau bukan karena nekat, saya mungkin tidak bisa berada di titik ini. Ya, istilah nekat bukan berarti nekat apa ya, nekat untuk berjuang dulu. Iya, pokoknya nggak ada alasan ya. Walaupun nggak ada modal, yang penting ada kemauan ya, dicoba dulu lah, seperti itu. Nggak ada salahnya kalau kita mencoba. Justru kalau kita tidak mencoba, kita nggak tahu hasilnya. Dan ternyata alhamdulillah banget bisa berada di titik ini. Oke ya, kita mulai saja. Alhamdulillah proses saya sampai di titik ini bisa dikata tidak mudah ya, tapi bukan berarti mustahil, karena tidak ada sesuatu yang mustahil kalau kita mau berusaha dan berdoa. Iya, jadi saya beranikan diri ke kota, padahal uang makan aja susah ya di keluarga pada saat itu ya. Izinnya pun saya cuman mau jalan-jalan ke Kota Makassar, mau lihat seperti apa sih Kota Makassar. Iya, saya nggak bilang kalau saya mau kuliah. Iya, jadi saya daftar diam-diam. Nah, sampai akhirnya saya lulus di Universitas Negeri di di Makassar. Ya, alhamdulillah. Nah, pada saat itu saya tidak mampu menyewa kos-kosan ya, apalagi kontrakan. Jadi saya numpang di rumah keluarga. Dan di rumah keluarga tersebut ya bisa dikata yang penting bisa tidur lah ya, keadaannya jauh dari kata bersih ya, soalnya di sana banyak tikus, banyak kecoa. Tapi mau apa lagi, daripada saya tinggal di bawah kolong jembatan ya, akhirnya saya memilih tinggal di situ. Singkat cerita ya, alhamdulillah saya dari dulu yakini kalau boleh latar belakang kita berasal dari keluarga nggak punya, ya boleh. Tapi namanya juga proses, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau motivator di luar sana itu mengatakan terlahir miskin itu takdir, tapi meninggal dalam keadaan miskin itu masih pilihan. Artinya kita masih bisa merubah. Ya, kita masih bisa berubah menjadi lebih baik, tergantung dari semangat juang kita. Apakah kita mau untuk berubah atau kita mau pasrah dengan keadaan yang kita punya sekarang. Ya, karena kebanyakan orang di luar sana itu ketika latar belakang keluarga seperti itu, dia langsung menyerah dengan keadaan. Kebanyakan mengatakan apalah daya saya cuman anak petani, apalah daya saya cuman anak ini dan sebagainya ya, seperti itu. Tapi saya berpikir kalau bukan dari saya, siapa lagi? Iya, kalau bukan dari anak-anaknya orang tua kita, siapa lagi? Iya, mungkin orang tua kita tidak kaya harta. Jadi orang tua saya itu mengajarkan dan kakak-kakak saya juga, kita itu bisa lah bisa dikata miskin harta, tapi kita tidak boleh miskin hati. Iya, kita tidak boleh. Dan kita sebagai anak dari orang tua kita ini adalah aset terbesar yang orang tua punya. Iya, maka dari itu semoga betul kita bisa menjadi aset besar tersebut. Iya, betapa bangganya orang tua ketika membesarkan seorang anak dengan keterbatasan makanan, keterbatasan ekonomi, tapi ternyata suatu saat bisa menjadi sukses. Iya, seperti itu. Alhamdulillah ya, singkat cerita saya kuliah
mengandalkan beasiswa. Jadi semester pertama itu saya sudah menghadap ke dosen, Pak, mohon maaf Pak, kalau nggak ada beasiswa saya nggak bisa lanjut. Iya, jadi pada saat itu saya langsung mengurus beasiswa. Iya, tapi ternyata nanti minimal semester 3 itu kita baru bisa mengurus beasiswa. Karena kalau pas awal masuk itu belum ada IPK yang bisa dihitung. Tapi yang namanya usaha, karena betul-betul itu saya nggak bisa lanjut. Pada saat itu ya saya berpikir saya nggak bisa lanjut nih kalau nggak ada beasiswa. Nah, tapi saya nggak menyerah pada saat itu. Saya lihat papan pengumuman, ternyata nama saya belum ada. Iya, saya nggak menyerah. Jadi untuk membiayai semester 1, 2, dan 3, apapun yang ada di otak saya yang bisa dijadikan uang saya lakukan. Nah, kan di kampus itu kadang selesai kuliah banyak kertas berserakan. Nah, jadi saya paling sering pulang belakangan. Kenapa? Karena saya cari kertas dulu, pungut kertas di dalam kelas, di kampus. Terus saya kumpulkan di rumah, jadi saya timbang. Iya, pernah nih lumayan tinggi lah gini. Iya, itu ada 16 kilo, sekitar 16 kilo. 16 kilo ya. 1 kilonya itu Rp1.000. Berarti 16.000. Wah, saya sudah senang banget. Kenapa? Karena saya sudah bisa menghasilkan sesuatu dari hasil keringat saya. Nih, kebetulan lagi keringat ya. Nah, kenapa keringat? Auranya ini yang ingin saya ceritakan. Masa lalu saya betul-betul bisa dikata prosesnya nggak mudah ya, tapi ternyata proses yang nggak mudah atau proses yang pahit itu, kalau kita berjuang dan tanpa menyerah, kita bakalan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Iya, perbandingannya itu proses semakin pahit proses, semakin besar pula hasil yang bakalan kita dapatkan kalau kita jalaninya dengan tekun, sabar, dan pastinya disertai dengan doa. Ya, saya yakin itu, alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Pada saat kuliah, terus uang makan juga situ agak susah. Kadang kalau saya habis beras di Makassar, saya minta di kampung, kadang ada kadang tidak, karena di kampung saja masih pas-pasan, apalagi mau dikirimkan ke saya di Makassar. Terus kalau masalah uang jajan ya itu tadi, saya timbang-timbang kertas. Kalau mau bayar SPP, kadang jual es buah dibantu sama teman ya. Terus ada ya pin-pin kayak gini ya, pin bros itu saya jual lagi. Saya jual kaos bola, saya jual kartu perdana. Nah, kalau sampai di rumah di Makassar, rumah yang saya tumpangi, saya jual ikan kering. Kebetulan nih kampung saya nih banyak ikan kering, jadi saya suruh kirim banyak, itu saya jual di situ. Jadi satu lorong saya itu terkenal saya sebagai penjual ikan kering. Kan nggak masalah, namanya juga proses kan. Jadi saya nggak gengsi. Nah, pokoknya saya yakini buang gengsi, nanti suatu saat hidup kita pasti akan lebih bergengsi. Alhamdulillah. Nah, sampai pada akhirnya kuliah saya betul-betul fokus, saya betul-betul belajar, saya mau dapat nilai yang bagus ya, sampai akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi beasiswanya itu jujur masih nggak cukup karena kebutuhan makin hari makin meningkat, apalagi di kota ya, di kota. Baju kaos saya aja itu kebanyakan kaos partai ya, atau kaos kontingen daerah waktu saya lomba sewaktu SMA, itu kebanyakan itu. Paling ada 1-2 lembar lah sekali-kali saya beli di mall. Iya, mall waktu itu yang saya katakan mall adalah Ramayana. Itu saya sudah senang banget bisa beli baju di situ. Itu pun diskon 70% ya waktu itu aku udah senang banget. Iya. Itu pun dari harga 100-an itu menjadi 35 ribuan. Itu saya sudah anggap baju yang mahal yang saya punya. Iya. Oke, singkat cerita ya, saya kuliah sampai akhirnya dipertemukan suatu bisnis. Ya, jadi ada yang nawarin nih bisnis ke saya, diajaklah ke kantornya. Katanya bisnis ini dalam waktu singkat kita bisa membeli mobil, membeli rumah, membahagiakan orang tua, menaikkan haji atau umrah orang tua. Nah, siapa sih yang nggak mau? Apalagi orang kayak saya yang betul-betul mau cepat sukses gitu. Iya, akhirnya apa? Saya coba.
Jadi uang beasiswa saya pakai modal, yang harusnya bayar kuliah ya, saya pakai modal untuk bisnis ini. Ya, jadi saya ikuti, wah ternyata luar biasa. Ya, karena mungkin saya masih baru ya berbisnis, ternyata luar biasa. Mental saya belum kuat waktu itu, mental saya belum kuat. Ya akhirnya ya sudah, saya modal hampir kembali sih modalnya, tapi kebanyakan pengeluaran. Jadi saya stop. Tapi saya tidak menganggap diri saya gagal. Ya walaupun teman-teman yang lain itu sudah mengatakan, Tahir ini udah gagal. Tapi saya nggak menganggap diri saya gagal. Karena kenapa? Saya walaupun nggak dapat uang ya di sana, tapi saya dapat ilmu. Ya, dan saya tahu, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita mencoba, nanti kita bakalan tahu hasilnya seperti apa. Ya seperti itu. Saya dapat ilmu, cara berpakaian, cara berbicara, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan suatu saat saya yakin kalau ilmu yang saya dapat itu bakalan bermanfaat, entahkah di pekerjaan yang mana, seperti itu. Oke, dan akhirnya saya selesai kuliah nih. Saya sarjana pendidikan, alhamdulillah. Tapi peluang untuk menjadi pegawai negeri, kita tahu sendiri lah, peluangnya itu sangat sedikit. Ya pendaftarnya berapa, yang diterima berapa. Itu pun ya ini ya tanda kutip ya, sikut kiri sikut kanan. Kalau masalah penerimaan biasanya atau masalah jabatan di luar sana itu harus sikut kiri sikut kanan untuk naik jabatan. Iya, saya nggak bisa seperti itu. Iya, akhirnya saya sempat ngajar privat, ngajar bimbingan belajar juga sempat, sesuai dengan jurusan saya. Kemudian sebagai tambahan saya menjadi pelayan catering. Ya, jadi saya menjadi pelayan catering. Kalau ada acara itu saya yang datang melayani, mulai siapkan makanannya. Itu yang tadinya saya nggak pernah atau jarang banget angkat piring berat, atau angkat berat. Itu di sana saya harus angkat. Kenapa? Karena namanya pekerjaan. Kalau nggak dilakukan, saya nggak bisa dapat hasil. Nah, jadi saya angkat. Iya. Terkadang sih merenung, inikah namanya kerja di kota, atau ini kan namanya susahnya mencari uang. Begitu luar biasanya kedua orang tua saya bisa banting tulang sampai besarkan saya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Luar biasa sekali di sana. Piring kotor pun kita lagi yang bersihkan sebelum dibawa pulang ke kantor. Sesekali juga yang dilayani acaranya itu seringkali ada yang kenal saya, kadang teman, bahkan dosen. Pernah ada saya lagi sibuk nih, pungut ini piring di bawah kursi ya. Ternyata yang di bawah kursinya itu yang duduk adalah dosen saya disapa. Tahir kerja di sini ya? Iya Pak. Ada jalan teman saya. Kalau ditanya malu atau tidak, di hati kecil mungkin dia manusia biasa ya, pasti ada perasaan malu karena sarjana pendidikan loh, tapi kerjanya jadi pelayan catering. Iya, tapi saya lebih malu kalau tidak melakukan apa-apa. Itu yang pada saat itu saya pikirkan. Nah, sampai akhirnya saya tetap semangat kerjanya. Iya, saya yakin inilah proses. Dan suatu saat saya yang tidak bakalan kerja di sini terus, pastinya saya harus pelajari sesuatu. Dan alhamdulillah saya dapat pelajaran lagi di situ. Jadi setiap pekerjaan yang saya lakukan pasti ada hikmah, ada pelajaran yang bisa saya ambil. Singkat cerita, ketemulah lagi saya dengan suatu bisnis. Ya, bisnis. Katakanlah orang sebutnya itu bisnis MLM, ya multi level marketing. Yang tadinya bisnis yang saya maksud tadi itu adalah MLM. Ya, dan ketika ketemu lagi bisnis MLM, aduh, ini otak saya ini udah negatif ya. Udah negatif, udah nggak percaya. Ya aduh, ngapain modal nanti nggak balik dan segala macam. Saya sudah nggak percaya. Apalagi saya ketemu MLM yang kedua itu melalui online. Saya nggak lihat langsung nih siapa yang ngajak saya, orangnya bagaimana, apakah amanah atau tidak, dan itu pun ibu rumah tangga. Nah, jadi saya nggak langsung gabung, saya pelajari dulu, saya mikir-mikir dulu, dan tanggapan saya pun biasa-biasa aja, soalnya kan sudah trauma nih ceritanya. Iya, sampai akhirnya saya lihat perkembangannya mulai dari awal. Ini ibu kok makin lama makin ada hasil gitu. Iya, katanya main-main handphone dapat duit.
Iya, promosi online dapat duit. Pokoknya apa-apa serba online tapi dapat duit. Dan katanya, wah, duitnya setara dengan manajer, duitnya setara dengan direktur. Loh, ini bisnis apa sih sebenarnya? Yang akhirnya saya yang negatif itu jadi penasaran. Nah, ada lagi tuh ilmu yang saya dapat di situ. Dan itu pun yang buat saya join di bisnis ini, di bisnis multi level ini. Ya, beliau mengatakan beliau mengatakan kalau ini bisa dikerjakan lewat handphone. Karena sekarang pada waktu itu masih zamannya BBM ya, itu BBM dan handphone sudah bisa menghasilkan uang. Nah, saya berpikir, kok bisa ya orang yang negatif bisnis seperti ini bisa tertarik? Kok bisa ya saya kayak tertarik gitu membaca postingan ini? Langsung saya istilahnya saya berpikir dulu ke depan. Kalau saya misalnya coba bisnis ini, terus saya jalankan juga online seperti ibu ini, bisa jadi saya juga bakalan sukses. Kenapa? Karena saya aja yang sudah negatif itu kok tertarik lagi ya, hanya gara-gara melihat postingannya. Nah, sampai akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba. Nah, itu pun pada saat itu uang masih pas-pasan, jadi saya memakai uang makan saya, jadi uang makan. Alhasil saya gabung, besoknya numpang makan dulu sama teman. Gak apa-apa ya, namanya juga proses. Iya. Dan saya yakini dari dulu, semakin berat proses, berarti semakin besar hasil yang bakalan kita dapatkan. Oke, kita coba. Nah, saya coba. Kemudian ini saya dapat produk. Ini produknya saya apain ya, saya jual atau gimana? Tapi kalau jualan, saya jadi sales dong. Kebetulan ilmu kemarin mengatakan kita di sini menjualnya eksklusif. Iya, kita ini beda dengan online shop atau penjual di luar sana. Ya, kita menjualnya dengan cara mengembangkan tim, mengembangkan jaringan. Ya, jadi keren gitu. Ya, kita menjualnya secara tidak langsung. Nah, sampai akhirnya produknya ya saya bagi-bagi. Kan katanya nggak fokus jualan tapi fokus bisnis. Jadi saya bagi ke kakak, ke orang tua siswa. Kebetulan saya numpang ya di rumah, ya lagi-lagi numpang betul, karena masih berproses. Numpang di rumah siswa saya, numpang di situ. Nah, sampai akhirnya ternyata kakak saya jual, padahal saya bagi gratis tapi kakak saya jual. Nah, karena laris, akhirnya kakak saya pesan lagi. Nah, ketika pesan lagi, wah, saya sudah dapat bonus nih kalau pesan. Nah, saya update deh. Alhamdulillah, saya buat status ya waktu itu di BBM. Alhamdulillah baru 1 hari join itu sudah dapat bonus sekian. Waktu itu bonus pertama saya 120.000. Wih, langsung ada 4 orang yang mau join gara-gara melihat status itu. Nah, disitulah saya berpikir, wah ternyata ini bisnis keren juga nih. Iya, soalnya sudah trauma sih kemarin. Kebanyakan orang negatif itu gara-gara apa? Gara-gara nggak suka ajak-ajak orang, gara-gara gara-gara multi level namanya. Nah, disitulah saya sadar kalau sebenarnya nggak ada satupun pekerjaan tanpa ngajak-ngajak orang. Iya, contoh bank nasabahnya apa? Orang kan? Iya, bukan kuda misalnya. Yang beli bakso orang kan, bukan kucing kan? Nah, seperti itu. Pokoknya nggak ada satupun pekerjaan yang tanpa membutuhkan orang lain. Ya, apalagi di bisnis ini bisa dijalankan online, jadi tanpa tanpa mencari orang. Buat saja postingan, kita sebagus mungkin, sekreatif mungkin, maka orang yang bakalan berdatangan, orang yang bakalan mencari kita, seperti itu. Nah, itulah yang saya lakukan sampai akhirnya tahun pertama ternyata saya sudah tembus hampir 1 M. Bayangkan. Ya, enggak usah tahun pertama lah, bulan pertama dulu karena saya masih bekerja sebagai guru privat dan pelayan catering. Jadi bulan pertama bisnis MLM ini saya cuma coba-coba ya. Alhamdulillah sudah mendapat sekitar 3 juta. Baru coba-coba loh, alias menjadikan sampingan, belum menjadikan pekerjaan utama. Saya bandingkan dengan 2 pekerjaan saya. Nah, ini 2 pekerjaan saya tekuni loh, tapi hasilnya yang ini lebih banyak, padahal saya jalankan di sela-sela waktu. Soalnya saya sibuk di 2 pekerjaan ini. Kok di sini lebih banyak ya?
Akhirnya saya mulai lepas satu persatu. Saya lepas dulu ngajar privat. Kebetulan siswanya juga sudah mau tamat. Jadi saya tetap ngajar, tapi saya nggak minta lagi imbalan. Iya, hitung-hitung inilah karena beliau sudah menampung saya juga di rumahnya. Nggak apa-apa ya. Hitung-hitung balas budi. Nah, terus masuk bulan kedua, saya dapat lagi 4 juta. Nah, wah kayaknya ini perlu saya fokusi deh. Ya, perlu saya fokusi. Akhirnya saya lepas juga nih kerja saya sebagai pelayan catering. Nah, saya lepas pekerjaan saya sebagai pelayan catering. Akhirnya betul-betul fokus di bisnis ini. Fokus. 3 bulan itu sudah mulai jalan-jalan gratis. Wah keren nih. Pokoknya gue banget nih mau dapat pekerjaan yang kita bisa dapatkan uang, tapi bisa juga nikmati uang kita. Soalnya di luar sana, oke lah ada pekerjaan gajinya lumayan gede, tapi waktu kita tersita habis di situ. Akhirnya kita nggak bisa nikmati hasil kerja kita. Ya paling di sekitar situ aja. Kita nggak bisa. Sedangkan saya dari kecil saya punya impian mau keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Kenapa? Karena saya lihat di peta itu ini ya, di buku IPS waktu itu ada namanya Bali, ada Jakarta, ada Bandung, ada Malaysia, Singapura, Paris. Itu saya mau ke sana semua. Iya, padahal saya cuman waktu itu masih SD ya, saya cuma bilang, saya mau ke sini, saya tunjuk. Ternyata itu adalah doa, itu adalah afirmasi. Jadi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan itu sebagai doa untuk kita. Ternyata suatu saat kalau kita memang memperjuangkannya, kita bakalan bisa. Iya, alhamdulillah ya. Tahun demi tahun saya jalankan, saya mulai dari nol, betul-betul mulai dari uang makan tadi ya, join sampai akhirnya saya bisa dapat motor, sampai akhirnya saya bisa dapat mobil, ya mobil standar dulu ya, sampai akhirnya saya bisa ke titik puncaknya mencapai reward mobil mewah atau mobil sport. Ya alhamdulillah banget. Dan sampai saya bisa mengumrohkan orang tua. Alhamdulillah banget, itu yang paling saya syukuri, bisa mengumrohkan orang tua. Luar biasa melalui bisnis ini ya, bisnis online lah kalau saya sebut, soalnya bisa dikerjakan yang online ya. Saya bisa keliling Indonesia, saya bisa keliling negeri. Ini pun cuman beberapa miniatur karena sudah dipindahkan ke rumah yang satu. Alhamdulillah ya, semua saya sudah beli mobil, saya sudah beli banyak lah, apa-apa yang sempat tertunda yang saya beli itu saya beli semua. Bukan berarti boros ya, cuman saya mau mengapresiasi diri saya mau bayar keringat saya dulu supaya saya lebih semangat lagi bekerja. Dan itu pun saya membeli handphone misalnya untuk perkembangan pekerjaan saya selanjutnya. Ya alhamdulillah banget, impian-impian saya terwujud. Ya padahal di tengah-tengah proses sebelum di titik ini, pertama saya sempat dijauhi teman. Kenapa? Karena bisnis seperti ini tidak semua diterima. Contoh kayak saya tadi, saya sudah negatif. Tapi alangkah bodohnya saya ketika, walaupun negatif ya, ketika di depan mata hasil sudah terpampang nyata, lantas saya tidak coba. Saya sangat bodoh kalau saya tidak coba, walaupun sempat negatif. Jadi di luar sana yang sempat negatif tentang bisnis MLM atau apapun itu, jangan pertahankan negatifnya terlalu lama. Pelajari dan cari tahu buktinya. Kalau memang sudah ada hasil di depan mata, ngapain Anda masih negatif? Iya, negatif boleh ketika betul-betul nggak ada hasil yang kita lihat. Tapi kalau sudah ada, apalagi orang yang sudah membuktikan adalah orang yang kita kenal, tunggu apa lagi? Sayang banget kalau Anda masih negatif. Iya. Pokoknya dijauhi teman, ditolak, dihina, bahkan sempat diusir sama, saya pernah promosi di rumah sakit bareng tim, diusir sama polisi, panas-panasan, hujan-hujanan, macet kendaraan di jalan, angkut-angkut produk, dan lain sebagainya. Itu semua saya sudah alami betul-betul ya. Dan terima kasih banyak untuk owner Pak Haji Muhammad Daud, luar biasa menciptakan bisnis ini. Dan saya pun terinspirasi dari beliau. Beliau itu memulai dari nol, mantan pedagang Xiaomi, tapi bisa berpenghasilan luar biasa, miliarder, jadi miliarder sekarang. Ya, dan luar biasa bisa menciptakan bisnis dan membawa tim-timnya juga bisa di titik
miliarder, jutawan dan miliarder, luar biasa sekali. Dan ini hasil nyata. Saya seorang mantan pelayan catering itu bisa merubah hidup, mengangkat derajat keluarga, alhamdulillah. Dan luar biasanya bisnis ini karena betul-betul bukan hanya saya sukses, tapi tim saya juga sukses. Bahkan ada yang lebih sukses dari saya, ada yang lebih duluan bangun rumah daripada saya. Jadi seperti itu. Nah, pokoknya di luar sana banyak motivasi, banyak sekali motivasi. Tapi kalau motivasi itu kebanyakan masih teori yang belum tentu kita praktekkan. Tapi kalau mendengarkan kisah sukses atau kisah inspirasi seperti yang saya bahas tadi, karena itu betul-betul saya sudah alami, mudah-mudahan betul-betul menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Itu yang perlu kita ikuti, ya. Dan prinsip saya cuma dua waktu itu. Kalau saya mau sukses, saya harus mengikuti langkah-langkah orang yang sukses. Ya, saya harus mengikuti apa yang dilakukan orang sukses. Ya, jangan lihat yang sekarang, tapi lihat prosesnya. Kita juga harus siap seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, wah enak nih bisa belanja ini, kita mungkin belum bisa ya. Nah, tapi coba kalau kita cari tahu prosesnya, bagaimana beliau berproses, itu yang patut kita contoh. Terutama apa? Terutama semangatnya. Iya. Mungkin saja, bukan mungkin lagi ya. Orang yang sukses besar itu adalah orang yang beberapa kali jatuh. Tapi jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Iya. Dan ketika beliau memilih untuk bangkit terus, pasti bakalan sampai di titik kesuksesan. Tapi memang kebanyakan orang ketika jatuh bangkit yang sangat sejatuh-jatuhnya, mungkin di sini adalah titik jenuh, akhirnya stop. Itu belum bisa mencapai kesuksesan karena dia menyerah di saat betul-betul titik terendahnya. Padahal sebenarnya apa yang saya bilang tadi, titik paling terendah, jatuh paling dalam, ini adalah proses yang berat, hasilnya juga akan besar. Silakan maju saja terus seperti itu. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa di tingkat kesuksesan. Saya Muhammad Akhirka, mantan pelayan catering. Bisa, Anda pun pasti juga bisa. Go, beli aja. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.